Pada presentasi kali ini menjelaskan tentang Pinot Project Database Programming with SQL untuk kelompok 1. Outline dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu membuat tabel dari ERD. Untuk membuat sebuah tabel membutuhkan keyword create tabel, lalu nama tabel yang semestinya sama dengan nama entitas di dalam ERD, tetapi dalam bentuk kata jamak. Lalu nama kolomnya yang merupakan nama atribut dari entitas, namun spasinya karakter spasi diganti dengan karakter lainnya seperti underscore. Kemudian tipe data yang menyesuaikan dengan nilai dari data, kalau perlu ditambahkan panjang tipe datanya. Kemudian jika entitasnya bertipe mandatory, maka di dalam atribut dijadikan constraint not null dalam kolom. Berikut merupakan hasil dari query untuk pembuatan tabel dokter, di mana ada 5 kolom dengan masing-masing tipe data, di mana dokter name spesialis punya tipe data varchar 20 dengan batas maksimal 300, lalu address tipe datanya club, phone number varchar 2 dengan maksimal 20, dan create dokter integer. Hasil dari pembuatan tabel tersebut bisa kita lihat dengan menggunakan perintah description nama tabelnya. Di sini hasil capture-nya adalah bisa kita lihat kita bisa mengetahui nama tabelnya, nama kolomnya, tipe datanya, panjang dari kolomnya, panjang dari tipe kolomnya, ini apakah ada presisi atau tidak, scale-nya, lalu primary key, apakah dia primary key atau enggak, enable, default, dan comment. Di sini Dr. ID berubah jadi tipe datanya number karena Oracle secara otomatis merubah tipe data integer menjadi tipe data number. Selain tabel dokter, juga dibuat tabel lainnya yang jumlahnya adalah 12 tabel sesuai dengan ERD. Selanjutnya adalah constraints. Nah, constraint itu adalah suatu objek dalam skema yang mempunyai tujuan untuk menjaga integritas dari sebuah database atau skema. Constraint sendiri bisa didefinisikan dalam klausa create tabel ataupun alter tabel. Di sini constraints pada skema dibuat dalam klausa alter tabel. Constraint tersebut adalah constraint primary key, foreign key, dan check. Nah, di mana keyword untuk primary key adalah alter tabel, tabel name, add constraint, tabel name, nama dari constraintnya, kemudian primary key, column name. Sedangkan untuk foreign key, alter tabel, tabel name, add constraints, nama dari foreign key, nama dari constraintnya, lalu foreign key, column name, reference ke tabel mana dan kolom mana. Nah, foreign key ini merupakan suatu constraint yang dimana dia menjadi primary key di kolom lainnya. Sedangkan selanjutnya ada juga constraint dengan tipe check. Nah, check ini adalah suatu constraint yang dimana harus ada suatu kondisi yang harus terpenuhi. Perintahnya adalah alter tabel, nama tabel, add constraint, nama constraintnya, kemudian check, kemudian kondisi yang harus dipenuhi. Di sini bisa dilihat check, PK dan FK dan PK ini melambangkan bahwa ini primary key, foreign key, dan check. Nah, beberapa constraint untuk teks tersebut adalah membuat batasan untuk nilai prescription type dari tabel prescription itu, nilainya itu hanya bisa refill dan non refill. Apabila nilainya refill itu diikuti dengan number refill harus nggak nol, not null, dan size of refillnya juga tidak nol. Selanjutnya juga untuk hospital type-nya itu dibatasi, jadi nilainya itu hanya bisa swasta dan negeri untuk tabel hospital. Selanjutnya juga constraints untuk tabel hospital of primary doctor itu start date-nya itu harus lebih kecil daripada end date-nya. Selanjutnya adalah view. Nah, view itu adalah
mirip seperti tabel, namun dia tidak punya datanya sendiri. Jadi dia seperti jendela. Ini pada skema ini view dibuat untuk menampilkan nilai dari visit ID, visit date, patient name, dan dokter name dari hospital yang namanya itu adalah Doris Silvanus RSUD. Penjelasannya adalah di sini ada perintah create or refresh view, itu menyatakan bahwa dibuat sebuah view dengan nama visit or DRS Silvanus. Apabila sudah ada nama ini, maka akan digantikan dengan isi dari query ini, yang dimana isinya adalah hasil select statement untuk dalam bentuk join dengan ketentuan hospitalnya itu adalah Doris Silvanus RSUD yang hanya bisa dibaca, nggak bisa dimanipulasi. Hasil dari view tersebut bisa kita lihat dengan menggunakan perintah select bintang from dari nama viewnya visit underscore DRS Silvanus, menghasilkan kumpulan record dengan untuk field visit ID, visit date, patient name, dokter name, dan simptomnya. Selanjutnya adalah sequence. Nah, sequence adalah objek di dalam skema yang berguna untuk membuat suatu urutan. Nah, pada skema ini dibuat sebuah sequence dengan perintah create sequence patient underscore ID underscore SIK increment by 1 start with 18 maksimum value 10 juta no kids dan no cycle. Nah, ini menyatakan bahwa dibuat sebuah sequence namanya patient ID SIK, incrementnya itu cuma by 1, lalu nilainya itu dimulai dari 18, lalu maksimal nilainya itu adalah 10 juta. Tidak ada no case, di mana Oracle nggak akan nyimpan data dulu, nggak akan nyimpan urutannya dulu, lalu tidak ada perulangan karena ada perintah no cycle. Apabila datanya sudah sampai 10 juta, maka nggak akan lagi dilakukan perulangan, maka datanya sudah berhenti. Penggunaan sequence di dalam query bisa dilihat contohnya adalah seperti ini: insert into patient value, lalu patient underscore ID underscore SIK dot next file, lalu isi recordnya. Nah, next file ini menyatakan bahwa fungsi yang berguna untuk mengambil nilai next value dari sequence patient underscore ID underscore SIK. Hasilnya adalah seperti berikut. Hasilnya adalah patient underscore ID-nya menjadi 18. Nah, karena baru saja dibuat sequence ini, maka next value dari patient underscore ID underscore SIK ini adalah 18. Selanjutnya adalah menambah data ke dalam tabel. Untuk menambah data ke dalam tabel, kita menggunakan perintah insert into nama tabel, lalu value, lalu nilai dari kolomnya. Nah, nilai dari kolomnya ini harus sesuai dengan urutan dari nama kolomnya dari nama tabel ini. Lalu nilai kolom ini harus sesuai. Apabila nilainya itu integer, maka jangan dikasih tanda petik. Jika nilainya itu adalah string atau varchar atau club, maka harus diberikan tanda petik. Di sini dibuat beberapa kumpulan query insert untuk menambahkan data ke dalam tabel pasien. Hasil dari query ini menghasilkan, jika kita menggunakan perintah select bintang from patient, maka akan menghasilkan sebanyak 17 data yang baru saja ditambahkan ke dalam tabel dan tersimpan di dalam tabel. Selanjutnya adalah create index. Index di dalam skema adalah juga merupakan sebuah objek yang berguna untuk mempercepat suatu pencarian. Di Oracle sendiri,
kolom dengan jenisnya primary key, secara otomatis akan dibuat indeksnya. Nah, indeks sendiri di sini ditambahkan sebuah indeks baru untuk membuat ini cap bagi pasien underscore name. Nah, perintahnya adalah create index, nama dari indeksnya itu ini cap underscore patient underscore name underscore idx. Idx ini menyatakan bahwa nama menyatakan bahwa objek nilai indeks on pasien, lalu ini cap, fungsi ini cap, lalu patient underscore name. Indeks ini nanti jika tabelnya hasilnya adalah seperti berikut: hasil operasi menggunakan select statement, tidak ada pengaruhnya karena jumlah record di dalam tabel ini masih sedikit dan datanya tuh heterogen. Jadi jika datanya jumlahnya banyak dan mungkin homogen, maka hasil waktu pencariannya tuh mungkin agak berbeda jika menggunakan indeks ini. Misalnya kita melakukan pencarian menggunakan patient name dibandingkan patient ID, maka mungkin lebih cepat patient ID karena patient ID itu di dalam Oracle secara otomatis menjadi primary key, maka dia juga akan punya indeks, maka dia akan lebih cepat dalam melakukan pencarian. Selanjutnya adalah membuat sinonim. Nah, sinonim itu adalah sebuah objek di dalam skema yang berguna untuk menjadi sebuah sinonim bagi objek lainnya. Sinonim ini berguna apabila nama objek yang sudah ada itu namanya susah diingat atau terlalu panjang. Di sini sinonim yang dibuat adalah untuk membuat sinonim untuk tabel history of primary doctor yang agak panjang dari nama yang lainnya, jadi dibuat akronim jadi HOPD. Jadi cara membuatnya adalah create sinonim, lalu nama sinonimnya for untuk objek apa. Hasil dari dua penggunaan sinonim dan ketika menggunakan namanya sendiri menghasilkan nilai yang sama jika menggunakan selectnya. Selanjutnya adalah unit testing. Unit test. Ketika sebuah database selesai dibuat, maka kita perlu mengetahui apakah database ini bisa digunakan dengan benar atau tidak. Constraints-nya sudah bekerja dengan benar atau enggak. Jadi dari beberapa constraint yang sudah ada, kami menggunakan 5 buah pengujian. Pengujian pertama itu mengkonfirmasi constraint untuk primary key untuk tabel contoh tabel pasien dengan menggunakan inputan insert, di mana nilai ID untuk pasiennya 1 yang udah ada, maka menghasilkan bahwa hasilnya adalah unique constraint-nya itu violet. Jadi batasan ini udah benar. Kemudian konfirmasi batasan not null di contoh tabel pasien dengan menggunakan inputan insert into patient value. Nah, untuk patient ID-nya dibuat jadi null. Jadi hasilnya adalah cannot insert null into tabel pasien untuk patient ID. Ini juga menyatakan bahwa batasan ini juga udah benar. Kemudian selanjutnya adalah mengkonfirmasi batasan cek pada kolom hospital type di tabel hospital dengan nilai tidak sama dengan swasta atau negeri. Jadi inputannya adalah menginsertkan suatu nilai ke dalam hospital di mana value-nya udah benar semua di depan, tapi nilai hospital type-nya diganti jadi nggak sesuai dengan swasta atau negeri, jadi klinik. Hasilnya adalah check constraint violet. Jadi dia tuh nggak bisa kalau nggak diisi atau swasta atau negeri. Selanjutnya adalah mengonfirmasi batasan check date pada tabel hospital affiliation dengan nilai start date-nya itu lebih besar dari end date dengan menggunakan inputan insert into hospital affiliation value, di mana value start date-nya tuh tahunnya lebih besar daripada end date-nya. Maka hasilnya adalah
cek constraint violet. Lalu kami juga mengkonfirmasi batasan untuk tipe data pada beberapa tabel, tapi di sini diambil contoh untuk pasien. Jadi pertama, insert into patient value, di mana nilai untuk pasien ID-nya yang harusnya tipe datanya itu number, dirubah menjadi nilainya itu diganti jadi number tipe data bar chart. Ada tanda petiknya gini, menghasilkan invalid number. Berikut merupakan hasil screenshotan untuk 5 buah constraint, 5 buah unit testing pada database ini. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.